Di hari ulang tahunku, putraku yang kini bergelimang harta menatapku dengan senyum penuh kepastian, lalu bertanya, "Ibu, apakah ibu bahagia menikmati apartemen yang kuberikan?" Aku menarik napas panjang dan hanya bisa berbisik lirih, "Nak, ibu tinggal di garasi." Putriku yang serakah, Rana Dewi seketika menjatuhkan gelas di tangannya. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar seakan dunia runtuh di hadapannya. Si mata duitan itu mendadak bungkam. Sebelum aku melanjutkan kisah ini, izinkan aku meminta. Tekan tombol suka dan berlangganan. Ikuti perjalanan ceritaku sampai akhir. Lalu ceritakan dari kota mana engkau menonton, agar aku tahu sejauh mana suara hatiku telah mengembara. Hari ini, usiaku genap 67 tahun. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada nyanyian sederhana yang dulu selalu terdengar saat anak-anakku masih kecil dan dunia begitu hangat. Aku duduk di atas kasur tipis yang disandarkan pada dinding garasi. Bekas kantor distribusi milik anak sulungku, Surya Atmaja, yang katanya telah sukses besar. Langit-langit garasi ini sudah mulai bocor sejak 2 bulan lalu. Jika hujan deras datang, tetesan air jatuh tepat di ujung ranjangku. Bau oli bercampur debu tak pernah benar-benar hilang. Namun aku diam, sebab aku sudah terbiasa diam. Tepat di depan kasurku berdiri sebuah lemari besi tua. Dulu, lemari itu menyimpan dokumen penting perusahaan. Kini menjadi tempat bajuku sekaligus tempat kusembunyikan air mata. Ironisnya, di atas lemari itu masih terbajang foto keluarga kami. Aku, almarhum suamiku, serta ketiga anak kami, Surya Atmaja, Ratna Dewi, dan Anggara. Foto itu tak pernah sanggup kuturunkan, meski setiap kali kulihat, hatiku semakin remuk. Ingatan itu kembali. 2 tahun lalu, Surya Atmaja berdiri di hadapanku dengan penuh kebanggaan. "Bu, kantor ini kosong. Sementara apartemen untuk ibu masih direnovasi, tinggal saja di sini dulu. Tidak akan lama, percayalah." Aku mengangguk, percaya. Waktu itu aku baru menjual rumah satu-satunya atas permintaan mereka. Hari demi hari berlalu, namun janji apartemen itu tak pernah datang. Teleponku jarang dijawab. Hanya Anggara, si bungsu, yang sesekali datang membawa makanan sederhana. Ia jarang berbicara banyak, hanya tatapan matanya yang selalu menyimpan rasa bersalah, seakan menanggung dosa yang bukan miliknya. Dan kini, di hari ulang tahunku, sebuah pesta besar akan digelar. Mereka berkata ini adalah pesta yang tak akan terlupakan. Aku mendengar Ratna Dewi bahkan menyewa event organizer, menghadirkan media, influencer, dan orang-orang penting. Ulang tahun ibunya dijadikan konten, namun aku tetap akan datang. Sejak kemarin aku sudah menyetrika baju terbaik yang kupunya. Baju berwarna hijau jamrut, hadiah dari Anggara. Ia membelinya diam-diam saat gajinya belum lunas dibayar. Hijau jamrut, warna yang selalu kusebut sebagai warna doa. Sebelum berangkat, aku hanya mengusap wajah dengan tisu basah. Tak ada bedak, hanya sendum palsu yang kupaksakan. Aku menatap bayangan retakanku di cermin kecil yang pecah di sudut garasi. Selamat ulang tahun Nyi Kenanga. Semoga senyum ini cukup untuk menipu mereka semua. Aku keluar dari garasi, menutup pintu perlahan tanpa menguncinya. Tak ada yang bisa dicuri di sana, kecuali martabatku. Seminggu lalu, Ratna Dewi menelponku setelah 4 bulan menghilang. Suaranya penuh perintah. "Bu, ibu wajib datang. Ini pesta penting, milestone besar. Diadakan di Villa Surya Atmaja di Lembah Merkati. Ada catering Jepang, musik, bahkan wartawan gaya hidup. Jangan khawatir soal baju dan make up. Semua sudah kami siapkan.
Pokoknya ibu hanya perlu datang dan tersenyum ya. Aku hanya menjawab lirih, "Iya Dewi." Dia tertawa kecil, menambahkan, "Biar rame Bu, biar engagement tinggi." Seolah ulang tahunku bukan lagi tentang cinta, melainkan sekadar proyek konten. Tak lama setelah itu, Anggara datang dengan membawa nasi bungkus. Bajunya bau spidol dan kertas fotokopi dari tempat les tempat ia bekerja. Ia menatapku dengan raut lelah dan bertanya, "Ibu dengar soal pesta itu?" Aku mengangguk. "Kamu datang juga, Nak?" tanyaku. Dia menunduk. "Tidak, Bu. Aku tidak diundang. Tapi aku akan hadir diam-diam. Aku hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Dadaku sesak. Air mata hampir jatuh. Tapi ku tahan. Anggara sudah terlalu sering melihat luka yang tak pernah sembuh. Aku tahu, di pesta nanti mereka mungkin akan menayangkan video keluarga, menyebutku sebagai ibu teladan, ibu penuh pengaruh. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu, apakah mereka masih mengingat rasanya mencium tangan ibu karena cinta, bukan karena kamera. Anggara kemudian mengeluarkan kotak kecil. "Ini Bu, hadiah dari aku. Tidak mewah, tapi aku buat sendiri. Sebuah kotak kayu sederhana dengan ukiran kasar namun indah. Di dalamnya ada bingkai kecil berisi foto lama. Aku bersama ketiga anakku di dapur tua. Tertawa riuh, baju penuh noda saus. Itu adalah momen paling jujur dalam hidup kami." Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kalau ibu ingin pergi, pergilah. Tapi kalau ibu ingin diam, aku bisa bilang ke mereka ibu sakit." Aku menggeleng. "Tidak, Nak. Ibu harus datang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Aku tahu, di pesta itu, mereka akan mengumbar kisah tentang apartemen mewah hadiah untuk ibunya. Mereka akan membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kualami. Dan aku akan membiarkan mereka menyusun panggungnya. Sampai akhirnya aku mengucapkan kalimat yang selama ini menyesak di dadaku. "Nak, ibu tinggal di garasi." Tapi belum saat ini. Besok pesta itu akan dimulai. Dan mungkin saat itulah segalanya akan runtuh. 2 tahun lalu, Surya Atmaja datang dengan setelan jas mahal. Senyumnya penuh kepalsuan. Ia membuka laptop menunjukkan gambar apartemen di kompleks elit. Lantai marmer berkilau, balkon luas, dapur modern. "Ibu, ini untuk ibu. Kita akan pindahkan ibu ke apartemen ini. Syaratnya cuma satu. Rumah lama harus dijual. Uangnya nanti ku tambah dari investasiku. Tapi cepat Bu, unitnya hampir habis." Aku menatap rumah kami. Memang dindingnya kusam, atapnya lapuk. Tapi setiap sudutnya menyimpan kenangan. Tawa anak-anakku, tangis mereka saat kecil, coretan tangan mungil di dinding dekat tangga. Akhirnya aku berkata lirih, kalau memang itu yang terbaik. Dan rumah itu pun dijual. Namun sepeser pun tidak pernah sampai ke tanganku. Katanya habis untuk DP apartemen, biaya notaris, renovasi interior. Aku percaya. Ya, aku terlalu percaya. Beberapa pekan setelah itu, aku tak lagi menetap di rumah lama yang penuh kenangan. Namun bukan pula di apartemen yang pernah dijanjikan dengan begitu meyakinkan. Katanya, apartemen itu masih dalam tahap renovasi. Sementara tinggal dulu di kantor distribusi Suryatmaja saja, Bu. Garasinya masih kosong. "Tenang, hanya sebentar," ucap Ratna Dewi sambil memelukku sekilas. Sebuah pelukan singkat yang terasa lebih mirip sentuhan dingin pada perabot tua yang hendak ditinggalkan, bukan pelukan seorang anak pada ibunya. Namun waktu menjelma menjadi penantian panjang. Sebulan berlalu, lalu 3 bulan. Kemudian setahun, hingga akhirnya genap 2 tahun penuh.
Janji itu lenyap bersama angin tanpa pernah berwujud nyata. Tak ada apartemen, tak ada kabar, hanya sesekali Suryatmaja mengirimkan selimut elektrik, lalu kembali tenggelam dalam diam. Perlahan aku mulai terbiasa hidup di antara tumpukan kardus arsip dan rak besi berdebu. Dengan tanganku sendiri, aku merakit sebuah dapur darurat dari kompor portable yang diam-diam dibawakan Anggara. Ia tahu keadaanku, tapi ia tak pernah memaksa atau banyak bertanya. Hanya satu kalimat yang pernah ia bisikan dengan lirih, "Ibu pasti punya alasan mengapa tetap bertahan di sini." Dan benar, aku memang punya alasan. Sebab di sudut paling dalam hatiku, masih ada secercah harapan bahwa janji itu akan ditepati. Masih ada kerinduan untuk menguji apakah anak-anak yang dulu kubesarkan dengan sepenuh cinta, benar-benar tega menukar ibunya sendiri demi gengsi, demi nama baik, dan demi bisnis mata. Kini saat pesta besar mereka kian dekat, aku akhirnya sadar satu hal. Inilah saatnya menagih harga dari janji yang selama ini mereka remehkan. Garasi ini tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan di malam-malam yang tampak paling hening, selalu ada suara tikus yang menggerogoti kardus atau bunyi tetesan air dari pipa bocor yang jatuh ke ember plastik. Tapi bukan itu yang paling dingin. Yang paling menusuk tulang, yang paling menghantam batin adalah kesepian. Sering aku menatap langit-langit kusam dan bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin anak-anakku yang dulu berebut menyuapkan bubur ketika aku terbaring sakit, kini bahkan tak ingat memastikan apakah aku tidur di atas kasur empuk atau hanya di lantai semen dingin. Aku tahu, mereka bukan anak-anak jahat. Mereka hanya berubah. Suryatmaja begitu sibuk membangun kerajaan propertinya. Setiap bulan, wajahnya terpampang di halaman majalah bisnis, berdiri sejajar dengan CEO muda lain sambil mengumbar prinsip bahwa keluarga adalah fondasi hidup. Ironis, ia bahkan sempat menulis sebuah buku kecil tentang etika kepemimpinan dari rumah. Entah, apakah dalam buku itu ia sempat menuliskan tentang seorang anak yang tega mengusir ibunya ke garasi yang pengap. Ratna Dewi lebih sibuk lagi. Kini ia menjadi sosok publik, pemilik kanal media sosial yang menampilkan gaya hidup keluarga elit, penuh dengan perhiasan berkilauan, produk kecantikan mahal, dan tip-tip menjadi ibu teladan. Dalam beberapa kontennya, ia bahkan menyebutku sebagai sosok ibu yang menginspirasi. Aku dijadikan latar dalam narasi videonya. Namun anehnya, ia tak pernah sekalipun benar-benar menanyakan bagaimana aku hidup dan bertahan di balik garasi ini. Hanya Anggara, anak bungsuku, yang datang bagi bayangan malaikat penyelamat. Ia tak pernah menuntut, tak pernah mengeluh. Ketika aku batu keras semalaman, tangannya mengusap punggungku dengan sabar. Ketika tubuhku lemah hingga muntah karena masuk angin, ia yang sigap membersihkan lantai. Bahkan, iuran listrik garasi ini ia bayarkan diam-diam, seakan takut aku merasa terbebani. Aku tahu, itu bukan kewajibannya. Namun dialah satu-satunya yang tidak pernah melepaskan genggamanku, bahkan ketika aku sendiri tak lagi meminta. Suatu malam, melalui celah pintu garasi, aku mendengar percakapannya dengan seorang rekan. "Anggara, serius, ibu masih di sini?" tanya seseorang dengan suara heran. Anggara menjawab lirih, namun syarat kepedihan. "Kata Suryatmaja, ini hanya sementara. Ratna Dewi bilang apartemen itu sudah dicicil. Tapi lihat, 2 tahun sudah lewat dan ibu masih tidur di gudang. Sementara mereka dengan entengnya memamerkan liburan ke Swiss. Kenapa aku diam? Karena kalau aku ribut, mereka akan balikan semua kesalahan ke ibu.
Seolah-olah ibu sendiri yang memilih tinggal di sini. Seolah-olah kita yang tidak tahu bersyukur. Aku tak sanggup lagi menahan air mata. Aku membuka pintu garasi. Anggara terkejut, wajahnya pucat. Bu, maaf, saya tidak bermaksud. Aku mengangkat tanganku, menenangkannya. Tidak apa, Nak. Biarkan mereka dengan dunianya. Tapi aku akan datang ke pesta mereka, biar mereka lihat sendiri apa yang selama ini mereka tinggalkan. Malam itu, aku menulis sepucuk surat kecil. Bukan surat warisan, hanya sebuah pesan untuk diriku sendiri. Hanya satu kalimat. Jangan mati sebelum mereka tahu. Ibu tidak buta. Kini, Surya Atmaja hidup di rumah 3 lantai bergaya industrial modern. Dinding kaca tinggi memantulkan cahaya kolam renang. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi. Dan istrinya selalu berbicara dengan suara datar namun bernada tinggi. Di Instagram, ia dikenal sebagai CEO muda yang bangkit dari bawah. Sering menceritakan masa lalunya yang keras, seolah-olah semua keberhasilannya lahir dari kerja kerasnya seorang diri. Tak pernah ia sebut bahwa rumah masa kecilnya dijadikan modal awal usaha atau bahwa cincin kawin ibunya dijual demi melunasi pinjaman pertama bisnisnya. Kini ia memperkenalkan proyek terbaru, Heimgarden, sebuah kompleks apartemen mewah dengan slogan hidup seimbang dan manusiawi. Nama itu menghantuiku sebab Heimgarden adalah nama apartemen yang dulu dijanjikan untukku 2 tahun lalu. Apartemen yang tak pernah kulihat selain dari selebaran digital dan dari mimpi-mimpi yang hancur di garasi pengap ini. Ratna Dewi di sisi lain memilih tinggal di sebuah hunian megah bergaya klasik Eropa. Rumah yang dari luar tampak berkilau, seakan buah dari kerja keras endorse dan usaha kecil yang ia pamerkan pada publik. Namun kenyataannya jauh berbeda. Suaminya hanyalah seorang broker saham yang nama dan wajahnya sering muncul dalam daftar panggilan BAP OJK karena masalah transaksi. Setiap pagi, Ratna Dewi menampilkan dirinya sedang live, tersenyum, sambil menyusun sarapan sehat untuk anak-anaknya. Seakan-akan menjadi sosok ibu yang sempurna. Padahal, semua makanan itu sejatinya dimasak oleh asisten rumah tangganya yang dilarang keras muncul di depan kamera. Ia pernah memanggilku, Nyi Kenanga, ibunya, sebagai ibu terbaik di dunia dalam unggahan Hari Kartini tahun lalu. Kata-kata manis yang terlihat tulus kala itu. Namun setelah unggahan itu, ia tak pernah lagi datang atau sekadar menelponku selama 5 bulan penuh. Ketika aku mengadu padanya bahwa air di garasi rumah sering mati dan membuatku kesulitan, ia hanya membalas dengan sebuah stiker emoji sedih tanpa kalimat, tanpa tindakan nyata. Ratna Dewi sering berkata padaku dengan nada yang penuh keangkuhan, "Ibu tak perlu khawatir tentang uang, semua sudah kami urus." Namun entah mengapa setiap kali mendengar ucapannya, aku justru merasa seperti sekadar angka dalam lembar anggaran mereka. Bukan seorang ibu, melainkan sebuah simbol. Bukan sosok yang dijaga, tetapi piala yang dipajang. Bukan darah daging yang dihormati, melainkan sekadar properti sentimental yang mereka gunakan demi citra. Berbeda dengan Anggara anak bungsuku, yang jalannya jauh dari gemerlap semu itu. Ia hidup sederhana, di sebuah kontrakan mungil di ujung gang sempit yang hanya bisa dijangkau motor. Dinding rumah kecilnya dipenuhi rak buku, sebagian besar hanyalah pinjaman dari perpustakaan komunitas.
Siang hingga malam, Anggara mengajar les privat, mencurahkan waktunya untuk membantu anak-anak miskin agar tidak tertinggal pelajaran. Bagi sebagian orang, Anggara dianggap gagal hanya karena ia tidak memiliki mobil, tidak punya rumah besar, dan hidupnya tak pernah tercium aroma kemewahan. Tetapi hanya dialah yang bertanya padaku dengan tulus, tanpa topeng, "Bu, sudah makan?" Tanpa harus memikirkan citra dan branding seperti yang selalu dilakukan kakaknya. Suatu hari, Anggara mendekatiku dengan wajah sendu. Ia berkata lirih, "Bu, aku tidak bisa memberi ibu villa, apartemen atau pesta megah. Tapi kalau ibu mau tinggal bersamaku, aku akan pastikan selalu ada bantal hangat untuk ibu setiap malam." Aku hanya tersenyum, menahan haru yang menyesatkan dada, lalu menjawab dengan lembut, "Nak, ibu masih belum selesai menebus harga dari kepercayaan yang pernah ibu letakkan pada mereka. Tapi kelak, saat waktunya tiba, ibu akan pulang ke rumah yang sebenarnya." Tak lama kemudian, undangan pesta besar dari Ratna Dewi tersebar luas. Dalam unggahan captionnya, ia menulis penuh kebanggaan, "Selamat ulang tahun untuk wanita yang membentuk kami, Nyi Kenanga. Kami tak akan pernah bisa membalas semua jasamu, Bu. Namun setidaknya malam ini kami rayakan keberadaanmu dengan layak." Kata layak ia sematkan di sana. Tapi malam itu aku tetap tidur dengan irama dengkuran mesin tua di garasi. Sebab aku tahu betul, definisi layak bisa berubah-ubah tergantung siapa yang mengucapkannya. 2 hari menjelang pesta itu, Anggara datang tergesa-gesa dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal dan di tangannya ia menggenggam sebuah map coklat yang sudah kusut di ujungnya. Ia duduk di kursi lipat di sampingku lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu, aku baru saja menemukan dokumen ini. Aku hampir tidak percaya." Aku membuka map itu. Di dalamnya terdapat fotokopi sertifikat rumah lamaku, disertai tumpukan perjanjian jual beli. Dan di pojok bawah kertas itu tertulis dengan jelas, penjual Nyi Kenanga, penerima dana Surya Atmaja dan Ratna Dewi. Bukan atas nama bersama, bukan pula untuk membeli apartemen seperti janji mereka sebelumnya. Anggara menatapku. Matanya merah basah. "Bu, mereka menjual rumah itu atas nama ibu, tapi uangnya mereka bagi berdua. Apartemen itu bohong, tidak pernah ada. Semua hanya untuk menutup investasi gagal Surya Atmaja dan cicilan kartu kredit Ratna Dewi." Sakit itu datang bagi sambaran petir. Tidak mengejutkan, tapi justru menegaskan awan kelabu yang sejak lama bergelayut di atas kepalaku. Aku menatap anak bungsuku itu yang tak pernah memintaku untuk memilihnya, yang tak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan saudaranya, yang hanya diam menunggu tanpa mengarang cerita indah. Namun, aku tahu, jika aku mengungkapkan semua kebenaran ini sekarang, mereka akan menudingku sebagai ibu yang dramatis, ibu pengacau, ibu yang merusak keluarga. "Biarin saja, Bu." Suara Anggara bergetar, namun penuh ketegasan. Kadang yang membuat keluarga pecah bukanlah kejujuran, melainkan kebohongan yang terlalu lama dipoles. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk batinku. Anggara benar. Selama ini aku diam bukan karena lemah, tetapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Menunggu panggung yang mereka bangun dengan penuh kesombongan. Menunggu saat mereka sendiri menyebutku di depan banyak orang sebagai lambang cinta, pengorbanan, dan kejayaan mereka. Dan pada saat itulah, di tengah gemerlap pesta yang mereka persiapkan, aku akan menyodorkan kebenaran yang tak terbantahkan. Dengan suara pelan, dengan wajah tenang,
namun dengan kenyataan yang cukup tajam untuk membelah seluruh ilusi yang mereka rawat dengan penuh kebanggaan. Pesta itu akan menjadi waktunya. Aku bangkit, melipat map dokumen itu dengan hati-hati, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecilku. Gaun hijau zamarut sudah tergantung rapi menunggu. Sepasang sepatu flat penyaman Anggara telah dibersihkan. Malam yang mereka banggakan itu tinggal sehari lagi. Bu, aku akan ada di sana, tapi di luar. Menjaga kalau ada yang mencoba melawan kebenaran. Aku menatapnya sambil tersenyum samar. Tidak perlu dijaga, Nak. Kebenaran tidak pernah butuh penjaga. Ia hanya butuh waktu, dan waktunya sudah hampir tiba. Hari itu datang bagai kabar yang tampak indah di permukaan, namun sesungguhnya menyimpan busuk di dalamnya. Aku dijemput oleh sopir Surya Atmaja dengan mobil hitam berkilau, mengilap seperti kaca, namun dipenuhi aroma parfum kabin yang menusuk dan terasa begitu asing bagiku. Di kursi belakang aku duduk sendiri, memeluk erat tas kecilku seakan mencari perlindungan, sementara map cukat kusimpan rapi di balik selendang, seolah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Sopir itu tak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan sekadar selamat ulang tahun. Hanya suara datar Google Maps dan alunan musik instrumental mahal yang justru semakin menambah rasa kesepian. Villa megah tempat pesta berdiri angkuh di atas bukit lembah merpati. Langit cerah, udara segar, semuanya tampak begitu sempurna di permukaan. Di luar villa, balon-balon elegan berwarna emas dan putih terikat rapi pada tiang-tiang. Tenda transparan berdiri anggun, dihiasi lampu gantung yang berkilau menggantung rendah, menambah kesan mewah. Para pelayan muda berseragam hitam hilir mudik, membawa nampan berisi sushi, keju impor, serta gelas-gelas berisi minuman yang bahkan namanya pun tak pernah kudengar. Begitu aku turun dari mobil, Ratna Dewi langsing menyambutku dengan pelukan. Di depan kamera, pelukannya tampak hangat, tetapi di dalam hati dingin menusuk. Bu, akhirnya datang juga. Astaga, lihat deh penampilan ibu. Cantik sekali bajunya. Pas banget sama dekorasi kita. Cocok sekali untuk difoto nanti. Ucapnya sambil mencium pipiku tanpa benar-benar menyentuh. Fotografer segera bergerak. Kilatan lampu kamera menghujani wajahku. Jepret, jepret, jepret. Jangan lupa senyum ya, Bu. Followersku senang sekali kalau ibu tersenyum. Misik Ratna Dewi lirih sambil menuntun tanganku ke arah suaminya, yang lebih sibuk menatap layar ponsel daripada menyambutku. Tak lama, Surya Atmaja muncul dengan setelan putih gading dan dasi hitam tipis. Wajahnya menampilkan senyum formal, seperti seorang CEO yang sedang menerima penghargaan bergengsi. Ia merangkulku erat, tentu saja untuk kamera yang menyorot setiap gerak-geriknya. Wah, ibu makin muda saja. Semoga ibu suka pestanya ya. Ini semua kami siapkan untuk ibu, katanya lantang. Aku tersenyum, bukan karena hatiku ingin, melainkan karena sorotan kamera menuntutnya. Orang-orang asing menghampiri, melontarkan pujian basa-basi. Wah, ini pasti Ibu Nyi Kenanga. Luar biasa sekali anak-anaknya. Ibu pasti bangga memiliki putra seperti Surya Atmaja dan putri sehebat Ratna Dewi. Saya selalu mengikuti channel Mbak Ratna Dewi, panutan banget, kata mereka dengan kagum palsu. Aku hanya mengangguk seadanya, menyimpan semua rasa getir di dalam dada. Di tengah keramaian itu, aku mencari satu wajah, Anggara. Namun ia tak tampak. Mungkin benar ia memilih menepi, menjauh dari hingar-bingar yang hanya menampilkan kepalsuan. Acara pun mengalir sesuai rencana. Pembukaan dari MC, lalu video keluarga dengan iringan piano melankolis. Di layar terpampang foto-fotoku sejak muda hingga kini, diselingi suara Ratna Dewi yang penuh manis, namun hampa makna.
Ibu adalah cahaya di hidup kami. Tak ada yang bisa menggantikan pengorbanannya. Kini saatnya kami membalas segalanya. Ucapnya dalam narasi. Tepuk tangan bergemuruh. Mataku panas, bukan karena haru, melainkan jijik. Lalu Surya Atmaja naik ke panggung kecil. Dengan senyum percaya diri, ia mengangkat mikrofon dan menatap ke arahku. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Bu, semoga ibu menikmati apartemen yang kami berikan. Kami ingin ibu bahagia, tinggal di tempat terbaik. Sekelilingku serentak menoleh, tepuk tangan kembali menyebar, senyum kagum para tamu bermunculan. Aku bangkit perlahan dari kursi, langkahku tenang menuju panggung. Wajahku kudekapkan padanya dan dengan suara yang rendah namun tajam bagai pisau, aku berbisik. Nak, ibu tinggal di garasi. Seperti petir yang menyambar, gelas yang dipegang Ratna Dewi terlepas, jatuh pecah di lantai. Wajahnya membeku, matanya melebar. Seorang wartawan yang merekam acara menatap dengan kebingungan. Surya Atmaja terdiam kaku. Mikrofon masih tergenggam di tangannya yang kini mulai gemetar. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika, berganti rahang yang mengeras dan mata yang gelisah mencari pelarian. Aku berdiri tegak. Tak ada mikrofon di tanganku, tak ada cahaya sorot lampu yang menyorotku. Namun suaraku meluncur keluar dengan begitu lantang, cukup kuat untuk menusuk telinga siapapun yang berani mendengarkan. Apartemen itu tidak pernah ada, ucapku dengan nada tenang, tapi penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Sudah 2 tahun lamanya aku, seorang ibu, dipaksa bertahan hidup di sebuah garasi tua milik kantor lama. Suryatmaja dan Ratna Dewi pernah berkata padaku, semua itu hanya sementara, hanya masa transisi menuju tempat tinggal yang lebih layak. Tapi kenyataannya, tak pernah ada kelanjutannya, tak pernah ada niat nyata. Beberapa tamu menoleh dengan wajah bingung. Ada yang mulai berbisik-bisik, ada pula yang buru-buru mengeluarkan ponsel. Entah untuk merekam, mencatat, atau sekedar pura-pura sibuk agar tak perlu menatap langsung pada kenyataan yang memalukan ini. Seseorang dari pihak acara mendekati Suryatmaja dengan wajah ragu. "Pak, apakah ini memang bagian dari acara?" Tanyanya dengan suara hati-hati. Suryatmaja mengangkat tangannya, seolah berusaha menenangkan keadaan. "Tenang, ini cuma salah paham. Ibu sedang tidak stabil emosinya. Beliau sudah tua, mungkin ingatannya sudah sering kabur." Aku segera memotong kata-katanya. Suaraku tidak keras tapi dingin dan tajam bagai cambuk yang menghantam. "Kamu bisa berpura-pura lupa, Suryatmaja, tapi jangan pernah ajari ibumu tentang ingatan yang stabil atau tidak. Kamu sendiri yang memintaku menjual rumah, menjanjikan apartemen, lalu tega meninggalkan aku di sebuah garasi. Tanpa air panas, tanpa kamar yang layak, tanpa satu pun janji yang pernah kau tepati." Mataku menatap lurus ke matanya, tatapan yang membuatnya mulai panik, gemetar. Ratna Dewi, putri yang selalu haus akan citra, maju dengan senyum kaku. Keringat menetes di pelipisnya. Ia berusaha memeluk pundakku. "Bu, ini bukan tempatnya membicarakan hal seperti ini. Ayo, kita bicara di belakang saja." Aku menepis tangannya dengan tegas. "Tempat yang kalian pilihkan untukku adalah garasi. Maka biarkan aku berbicara di tempat yang kalian pilih untuk merayakan kebohongan ini." Beberapa tamu mundur perlahan. Bisik-bisik semakin jelas terdengar. Ada seorang wanita yang berbisik pada temannya. "Astaga, jadi benar ibunya tinggal di garasi. Bagaimana bisa tega?" Di tengah kekacauan itu, Anggara, anak bungsuku, muncul. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan bara kemarahan yang sudah lama dipendam. Ia tidak bicara, hanya berdiri dengan sikap tegak. Seakan tubuhnya sendiri menjadi saksi yang menguatkan kebenaranku. Kehadirannya bagai palu yang mengetuk, menegaskan bahwa ini bukan omong kosong. Suryatmaja yang masih berdiri di atas panggung mencoba tertawa kecil.
Bu, jangan mempermalukan diri sendiri. Semua orang di sini menghormati Ibu. Aku menatapnya dengan sorot mata tajam. Kalau hormat itu hanya datang ketika ada kamera dan tamu penting, maka itu hanya peragaan. Dan aku sudah terlalu lama dijadikan properti kalian di atas panggung sandiwara ini. Beberapa kepala mulai menunduk, malu. Sebagian tamu keluar diam-diam. Wartawan yang sejak tadi meliput pesta tiba-tiba maju, mendekatkan mikrofon ke arahku. Nyi, Kenanga, apakah benar ini hanya kesalahpahaman keluarga seperti yang dikatakan Pak Suryatmaja? Aku tersenyum tipis. Bohong yang dibungkus kemewahan tetaplah busuk. Kadang kebenaran hanya butuh satu kalimat jujur untuk merobek seluruh dekorasi Pespa megah ini. Dan benar saja, pesta yang katanya dipersembahkan untukku akhirnya benar-benar dimulai. Bukan dengan alunan musik, melainkan dengan keretakan keluarga yang telanjang di depan semua orang. Orkestra berhenti di tengah lagu. Bingung, tamu-tamu terdiam, tak tahu harus duduk kembali, berdiri, atau berpura-pura sibuk menoleh ke arah lain. Lampu sorot yang sebelumnya menyorot panggung perlahan meredup, seolah malu melihat panggung yang kehilangan naskah. Suryatmaja turun dari panggung dengan langkah terburu. Senyum di wajahnya kini terlihat seperti topeng yang pecah. Ia meraih lenganku dengan setengah memaksa. Bu, ayo ikut ke dalam, kita bahas ini di ruang pribadi. Aku menepis tangannya perlahan. Kenapa Suryatmaja? Takut tamu-tamumu tahu ibunya tidur di lantai beton? Atau takut sponsor pestamu sadar bahwa kau hanyalah seorang anak durhaka yang menjadikan ibunya alat kampanye citra pribadi? Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Tamu-tamu yang tadinya menyambutnya dengan hangat, kini menjauh, seolah kebenaran itu penyakit menular. Ratna Dewi kini maju lagi, matanya melotot, suaranya mendesis seperti ular. Bu, kenapa sih harus merusak semua ini? Apa sih yang ibu mau? Uang, kita bisa transfer sekarang kalau itu maumu. Jangan main drama begini. Aku menatapnya lama, dengan perasaan getir. Yang kalian hancurkan bukan pestanya Ratna Dewi. Yang kalian hancurkan adalah keluarga ini. Dan bukan aku yang menghancurkannya. Kalianlah yang memulainya sejak kalian lebih memilih reputasi daripada kejujuran. Langkah Anggara terdengar mendekat. Ia berdiri di sampingku. Tidak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk menjadi tameng. Suryatmaja menunjuknya sambil tertawa miris. Ah, ini dia pahlawan keluarga. Guru les yang kerjaannya cuma mengasihani ibu. Kau kira bisa jadi pahlawan hanya karena sekali bawa makanan? Apa itu cukup? Anggara jawab datar tapi penuh tenaga. Lebih baik mengasihani dengan tangan daripada memuja dengan kebohongan. Aku memang tak pernah janji apartemen, Kak. Tapi aku juga tak pernah berbohong. Tepuk tangan kecil terdengar dari sisi ruangan. Seorang tamu tua, mantan guru Suryatmaja mengangguk pelan. Anak yang kecil ini justru yang paling besar hatinya. Suasana pesta runtuh. Dokumentasi berhenti merekam. Fotografer menurunkan kameranya. Satu demi satu tamu pergi. Seperti air surut yang meninggalkan pasir kosong penuh jejak. Aku melangkah pelan menuju kursi di ujung taman. Duduk, menarik nafas panjang. Anggara ikut duduk di sampingku. Hanya diam, tapi cukup untuk membuatku tahu aku tidak lagi sendirian. Ratna Dewi melangkah masuk ke dalam villa dengan langkah terburu-buru, wajahnya menegang, seolah ingin menghilang dari seluruh dunia. Sementara itu Suryatmaja berdiri seorang diri di bawah lampu gantung besar yang kini redup, hanya menyisakan cahaya remang yang berkelip seperti lilin kehabisan api. Aku mendongak menatap langit malam yang terbentang di atas sana. Bintang-bintang berkilauan dengan cahaya yang terasa lebih terang dari biasanya. Seakan langit pun sedang menyingkap rahasianya. Mungkin karena akhirnya seluruh kemewahan palsu yang selama ini menutupinya telah runtuh. Tersibak lapisan demi lapisan kepalsuan yang selama ini mereka banggakan. Namun aku sadar, ini bukanlah akhir melainkan permulaan dari keretakan yang lebih dalam. Pesta tadi bukanlah puncak kejayaan, melainkan goresan pertama yang membuka jurang besar dalam ilusi keluarga yang terlalu lama mereka pelihara.
Malam kian larut tapi hawa di dalam villa tetap menyengat. Jauh lebih panas daripada teriknya matahari siang hari. Setelah para tamu terakhir meninggalkan tempat itu, suasana yang tersisa bukanlah keheningan yang menenangkan, melainkan kesunyian yang mencekam, seolah setiap kata yang belum terucap berubah menjadi bara yang siap meledak kapan saja. Aku duduk di atas sofa marmer ruang tengah yang dinginnya menusuk tulang, sementara Anggara berdiri di belakangku, seperti benteng terakhir yang masih bisa kuandalkan, satu-satunya yang tak bisa dibeli dengan harta atau kepalsuan. Surya Atmaja berjalan mondar-mandir menekan pelipisnya, mengumpat lirih di sela nafas. Tak lama kemudian Ratna Dewi keluar dari kamarnya dengan mengenakan pijama satin, wajahnya dipenuhi amarah membara. "Gila!" bentaknya. Suaranya meledak seperti petir. "Semua ini sudah aku rencanakan berbulan-bulan dan ibu menghancurkannya dalam 5 menit saja. 5 menit, Bu. Apa ibu gak pernah mikir sama sekali?" Aku menatapnya dengan dalam tanpa mengalihkan pandangan. Hatiku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menelan semua luka. "Ibumu ini sudah diam 2 tahun. Waktu segitu cukup untuk berpikir sepanjang seabad." Surya Atmaja segera menoleh tajam padaku. "Kami gak pernah berniat meninggalkan ibu, tapi hidup itu gak sesederhana yang ibu bayangkan. Aku harus mengurus bisnis, bekerja sampai dini hari. Ratna Dewi pun harus menjaga citra dirinya. Itu bukan berarti kami gak sayang, cuma keadaan yang memaksa." "Keadaan?" pantangku lantang sambil melangkah maju. "Keadaan? Kalian selalu menyalahkan keadaan. Apa sesulit itu menekan tombol telepon, menulis pesan, menanyakan kabar ibu? Tapi yang kalian kirim hanya tim event organizer sama foto-foto editan untuk dipamerkan di media sosial." Ratna Dewi menunding Anggara dengan tajam. "Jangan sok suci kamu. Kamu pikir dengan bantuin ibu masak atau nyapu rumah bisa menggantikan apartemen yang belum sempat kami berikan? Jangan naif." Aku bangkit berdiri. Suara hatiku meledak keluar. "Jangan pernah lagi bilang belum sempat padaku. 2 tahun bukanlah belum sempat. Itu pilihan. Kalian memilih menunda, memilih menyimpan, memilih mengatur ulang prioritas kalian. Dan ibu selalu ada di urutan paling akhir." Surya Atmaja menunduk, suaranya melemah, namun tetap berusaha membela diri. "Ibu tahu nggak? Kami juga korban. Waktu itu rumah kita dijual, uangnya aku pakai untuk menutup kerugian proyek. Kalau nggak, aku sudah bangkrut, semua usahaku hancur." Ratna Dewi menyusul dengan nada tinggi, penuh kepanikan. "Dan saat itu aku baru tahu suamiku selingkuh. Kalau aku nggak punya uang dari hasil juang rumah itu, pernikahanku pasti sudah berantakan. Apa ibu mau lihat rumah tangga anaknya hancur begitu aja?" Kata-kata mereka menghantam dadaku, tapi kini tak lagi melukai. Luka itu sudah terlalu lama membeku, mati rasa. "Lalu kalian pikir karena alasan itu ibu pantas tinggal di garasi?" tanyaku datar. Tak ada jawaban. Hening. Sampai akhirnya Anggara membuka map di tangannya, mengeluarkan selembar dokumen, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini surat jual beli. Nama ibu tercatat sebagai penjual. Tapi uangnya masuk ke rekening kalian. Bukan apartemen pengganti, bukan tanah baru, bukan rumah lain. Hanya hilang." Surya Atmaja menatap dokumen itu lama, lalu menatapku. "Ibu mau lapor polisi?" tanyanya. Nyaris berbisik. Aku tersenyum tipis. "Tidak. Ibu hanya ingin kalian mendengar, merasakan, menelan pahitnya kenyataan yang selama ini kalian sembunyikan di balik senyum kamera." Ratna Dewi perlahan terduduk, bahunya merosot, suaranya melemah. Aku cuma pingin hidupku gak kelihatan gagal, Bu. Aku ingin orang melihatku berhasil. Aku ingin semua orang percaya aku punya keluarga yang ideal." Aku menggeleng perlahan, menatapnya dengan mata penuh iba. Keluarga ideal itu tidak diukur dari foto indah di Instagram, Ratna, tapi dari siapa yang tetap menggenggam tanganmu ketika kamu runtuh. Dan kalian bahkan tak tahu tangan siapa yang pertama kali kalian lepaskan. Malam itu tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi tangisan.
Hanya diam. Diam yang panjang, tebal dan berat. Tapi aku tahu, dari diam itulah retakan berubah menjadi patahan. Dan dari patahan mungkin sesuatu bisa dibangun kembali kalau mereka benar-benar mau. Tapi tidak malam ini. Malam ini mereka baru pertama kali dipaksa berkaca. Di tengah keheningan villa yang terasa seperti medan perang setelah ledakan, aku kembali ke kamar tamu yang disiapkan khusus untukku. Sebuah ruangan sempit di samping dapur, tempat yang seolah hanya bersifat sementara. Ironis. Bahkan setelah semua yang terjadi, mereka masih tak tahu bagaimana cara sederhana untuk meminta maaf. Anggara menyusulku dengan langkah hati-hati. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding, percis seperti saat ia kecil dulu ketika takut dimarahi ayahnya karena memecahkan vas bunga. "Bu," ucapnya lirih, "ini lebih lama dari yang kuduga." Ia menyerahkan satu bundel fotokopi. Aku membuka perlahan, lalu tertegun. Itu adalah surat wasiat almarhum suamiku, Damar, bertanda tangan 2 minggu sebelum ia wafat. Aku mengenali tanda tangannya dengan jelas. Wasiat itu sederhana. Rumah warisan jatuh ke tanganku, dan aku bebas membaginya kepada anak-anak sesuai keinginanku. Namun yang tertulis dalam surat jual beli 2 tahun lalu sangat berbeda. Tanda tangannya bahkan tak sama. "Kamu yakin ini sah?" tanyaku, hampir berbisik. Anggara mengangguk. "Aku sudah minta sahabatku yang notaris memeriksa. Surat jual beli yang mereka gunakan dipalsukan atau setidaknya ibu ditekan saat dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu ibu baru keluar dari rumah sakit kan?" Aku mengangguk perlahan, perih kembali menyusup di dadaku. Iya, benar. Setelah operasi kecil, Suryatmaja datang membawakan map. Aku masih dalam pengaruh obat penenang. Dia bilang tanda tangan itu hanya untuk urusan formalitas legal, supaya lebih mudah mengurus surat apartemen. Dan waktu itu, aku percaya. Lagi-lagi percaya. Anggara menunduk, suaranya pecah. Nyaris tak terdengar. "Maafkan aku, Bu. Aku tahu ini lebih dulu. Tapi aku takut ibu makin hancur. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya diam-diam." Aku mengusap rambutnya dengan lembut, menyisirnya dengan jemariku. "Kamu tidak salah, Anggara. Kamu hanya terlalu sabar. Sama seperti ibu." Dan malam itu, ingatan lama kembali menyeruak dalam benakku. Sekitar 6 tahun silam, ketika suamiku baru saja dipanggil Sang Maha Kuasa. Ruang tamu rumah kami menjadi saksi awal dari retaknya hati seorang ibu. Di sana, Suryatmaja dan Ratna Dewi terlibat dalam percakapan yang semakin lama berubah menjadi pertengkaran halus mengenai pembagian harta peninggalan ayah mereka. Anggara, si bungsu yang hatinya masih lembut, hanya terdiam di sudut ruangan. Sementara aku, Nyi Kenanga, duduk di tengah mereka menggenggam erat sebuah surat wasiat yang ditinggalkan suamiku. Surat yang bahkan belum sempat mereka baca. "Apapun keputusan ibu, kami ikut," ucap Ratna Dewi kala itu dengan suara yang terdengar manis di permukaan. Namun aku bisa merasakan ada bara yang tersembunyi di balik ucapannya. Tak butuh waktu lama, obrolan mereka berubah menjadi hitung-hitungan yang kering dari rasa. Membandingkan kontribusi, menimbang jasa, seakan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya bisa dihitung dengan angka, dimasukkan ke dalam tabel layaknya Excel. Aku menunda pembagian itu. Dalam hatiku masih ada keyakinan naif. Jika cinta di antara mereka benar-benar tulus, warisan tak akan pernah memecah belah. Tapi ternyata aku keliru. Aku lupa bahwa cinta yang tak dipelihara dengan kesetiaan
bisa terkalahkan oleh benih keserakahan yang tumbuh perlahan dalam diam. Dan malam ini, 6 tahun kemudian, pohon cinta itu akhirnya tumbang, menghancurkan bangunan reputasi yang selama ini mereka banggakan. Kutatap surat wasiat itu dengan mata yang mulai basah. Bukan karena amarah, melainkan karena kesadaran yang menyakitkan. Aku pun bahagia dari kesalahan ini. Aku terlalu percaya, terlalu diam, terlalu berharap bahwa anak-anak akan tetap menjadi anak-anak, meski dunia sudah mengajari mereka cara menjadi serigala. Malam itu aku benar-benar mengerti. Semua masker sudah jatuh, dan aku tak akan pernah lagi menggantungkan kepalsuan di dinding hidupku. Keesokan paginya, gambar lambang pesta ulang tahunku yang berakhir dengan pengakuan memalukan udah tersebar kemana-mana. Namun berita itu sama sekali bukan yang diharapkan mereka. Judul-judul di internet mulai bermunculan. Pesta ulang tahun ibu CEO berujung skandal keluarga. Di balik foto keluarga harmonis, sang ibu ternyata tinggal di garasi selama 2 tahun. Anak durhaka zaman sekarang. Dan fakta mengejutkan tentang Nyi Kemanga. Aku tak sanggup membaca semuanya, namun Ratna Dewi jelas membacanya berulang kali. Dia mendatangiku di kamar tamu tempat aku tidur. Wajahnya sudah kehilangan pesona anggun yang biasa ia pamerkan. Matanya sembab, kantung hitam menggantung di bawahnya. Lipstiknya berantakan. Dia terdengar tergesa dan panik. "Bu, tolong bantu klarifikasi ya. Kita bisa bilang ibu tinggal di garasi itu karena kemauan sendiri, semacam retreat spiritual, lagi butuh ketenangan. Nanti biar aku yang ngatur videonya supaya tampak natural." Aku menatapnya dalam, lama sekali, hingga ia gelisah. Dengan suara lirih namun tegas aku berkata, "Nak, kalau setelah semua ini yang terpikir olehmu hanyalah bagaimana membersihkan citra, maka sesungguhnya kamu bukan sedang berusaha membangun kembali keluarga. Kamu hanya sedang memoles kuburan." Ratna Dewi terdiam. Bibirnya terbuka namun tak ada sepatah kata pun yang berhasil keluar. Tak lama kemudian, Anggara masuk dengan 2 kardus kecil di tangannya. Ia berdiri di depan pintu lalu berkata dengan suara penuh ketegasan namun hangat, "Ibu, kita pulang hari ini. Aku sudah siapkan tempat. Rumah kecil tapi hangat. Tidak mewah tapi di dalamnya ada cinta." Aku bangkit, melirik Ratna Dewi yang masih berdiri kaku di ambang pintu. "Nak, ibu tidak marah. Ibu hanya lelah terus-menerus hidup sebagai bayangan di balik kehidupan orang lain. Sekarang waktunya ibu menjadi nyata kembali." Aku melangkah keluar dari villa itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Tak ada yang ingin kuingat dari rumah penuh ilusi itu, kecuali rasa sakit yang ditinggalkan karena dicintai hanya sebagai simbol belaka. Di luar, puluhan wartawan sudah menunggu. Mikrofon dan kamera diarahkan ke wajahku. Namun Anggara segera berdiri di sisiku, melindungiku. Ia berkata tegas, "Maaf, kami tidak akan memberikan pernyataan. Yang ibu butuhkan saat ini adalah rumah, bukan wawancara." Suryatmaja tidak terlihat pagi itu. Kabar yang kudengar, ia sibuk menenangkan investor yang panik karena harga saham perusahaannya jatuh 17% sejak semalam. Beberapa kontrak besar dibatalkan secara sepihak. Sementara Ratna Dewi, 2 merek besar memutus kontrak kerjasama dengannya. Media sosial pun banjir komentar pedas. Ibunya tinggal di garasi tapi bisa endorse jam tangan puluhan juta. Sayangi ibumu dulu baru bikin konten. Tidak pantas jadi panutan keluarga. Namun aku tidak menemukan kebahagiaan dalam kejatuhan mereka. Luka yang mereka alami sekarang hanyalah bayangan kecil dari luka yang kupikul selama 2 tahun. Kami tiba di rumah Anggara menjelang siang. Rumahnya sederhana, berdiri di gang kecil yang tenang. Namun begitu aku melangkah masuk, aroma tumisan menyambutku, suara radio tua mengalun pelan, dan tikar di ruang tengah menyapaku seperti
pelukan hangat yang sudah lama hilang. Anggara menaruh kardus-kardus berisi barangku di kamar kecil yang telah ia siapkan. Dindingnya dicat hijau lembut, gordennya baru, kasurnya empuk, dan di dinding tergantung foto keluarga lama yang ia cetak ulang tanpa bingkai mewah, tanpa filter digital. Hanya kami, sederhana, apa adanya. Mulai sekarang, Bu, Ibu tidak akan tidur di garasi lagi. Aku tersenyum, merasakan sesuatu yang telah lama hilang kembali ke dalam dada. Namun aku tahu cerita ini belum selesai. Suryatmaja dan Ratna Dewi belum benar-benar jatuh. Dan kejatuhan yang sesungguhnya masih menunggu mereka di tikungan terakhir kehidupan. Hari-hari pertama tinggal di rumah Anggara bagaikan menghirup udara segar setelah lama terjebak dalam gelaknya kubangan. Rumah itu memang kecil dan sederhana. Hanya ada 2 kamar sempit, sebuah dapur mungil yang cat temboknya sudah mulai memudar, serta ruang tamu yang dihuni sofa bekas dengan busa yang sudah kempes di salah satu sisinya. Namun meski begitu, setiap sudut rumah ini terasa hidup, seakan dinding-dindingnya bernafas memberi kehangatan. Piring-piring yang baru dicuci dijemur rapi di rak. Aroma jemuran bercampur wangi matahari menyapa hidungku setiap kali aku lewat. Tidak ada hiasan mahal yang memanjakan mata, tidak ada lilin aromaterapi yang menenangkan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada Anggara, ada perhatian tulus yang selalu ia hadirkan. Setiap pagi, sebelum aku sempat memintanya, ia selalu menyuguhkan teh manis hangat. Setiap malam, kami duduk berdua di meja makan sederhana, menikmati lauk seadanya sambil ditemani suara radio tua yang diletakkan di pojok dapur. Kami tidak banyak bercakap-cakap, tapi keheningan itu bukan kesepian. Justru dalam diam ada rasa kebersamaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sore itu, saat aku sedang menyapu teras dengan perlahan, Anggara pulang lebih cepat dari biasanya. Tangannya membawa kantong plastik berisi bibit tanaman dan 2 pot kecil. Dengan senyum samar, ia berkata, "Ibu dulu suka menanam melati, bukan? Aku pikir rumah ini perlu sesuatu yang mengingatkan pada wangi masa lalu." Hatiku seketika tercekat, air mataku nyaris jatuh, tapi aku hanya mampu mengangguk pelan. Kami lalu duduk bersama menanam bibit melati sambil tertawa kecil, mengenang ketika Ratna Dewi kecil pernah berteriak histeris karena ulat bulu hinggap di pot milikku. Momen sederhana itu membuatku sedikit merasa pulih. Namun ketenangan ternyata tak bertahan lama. 2 hari kemudian, pintu rumah diketuk. Anggara yang membukakan, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok di depan pintu. Suryatmaja, anak sulungku itu, berdiri dengan wajah yang jauh berbeda dari yang kuingat. Kemejanya kusut, matanya cekung, rambutnya tak lagi rapi, seolah seluruh kebahagiaan yang dulu ia junjung tinggi runtuh begitu saja. Ia berdiri di ambang pintu seperti seorang pengembara yang kehilangan arah. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Boleh aku masuk, Bu?" Aku memandanginya lama, diam, lalu berbalik tubuh menuju ruang tengah. Itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Ia pun masuk, duduk di karpet, menunduk tanpa suara. Ia tampak seperti seseorang yang tengah kebingungan, berusaha merajut kembali kain luka yang ia sobek dengan tangannya sendiri. Setelah lama hening, akhirnya ia berkata lirih, "Aku kehilangan investor terbesar. Saham jatuh, nama brand rusak. Ratna Dewi juga terkena audit pajak. Semua yang dulu dekat kini pergi menjauh. Aku sadar semua ini bukan hanya karena media, tapi karena aku terlalu lama berbohong, bahkan pada diriku sendiri." Aku tetap menatap tanganku, tak ingin memberikan tatapan kasihan, tapi juga tidak berniat membalas dengan kemarahan. Anggara duduk di sudut ruangan, mengawasi dalam diam. Lalu dengan suara hampir berbisik, Suryatmaja melanjutkan,
Aku tidak datang untuk minta dimaafkan, Bu. Aku tahu kata maaf tidak akan pernah mampu menghapus 2 tahun Ibu di garasi sempit. Aku hanya ingin Ibu tahu bahwa aku sungguh menyesal. Aku kehilangan terlalu banyak dan baru sadar. Yang pertama kali hilang adalah Ibu sendiri. Aku memandanginya tanpa air mata, tanpa amarah. Yang ada hanya kenyataan pahit bahwa anak yang dulu berdiri paling tinggi kini duduk paling rendah. Bukan karena dijatuhkan orang lain, tetapi karena kesombongan dan ketamakan dirinya sendiri. Aku bangkit, berjalan ke dapur, menuang air ke dalam gelas lalu kembali meletakkannya di hadapan Surya Atmaja tanpa sepatah kata pun. Kadang pengampunan bukan datang lewat pelukan, bukan lewat tangisan, melainkan lewat secangkir air yang sederhana. Tangannya gemetar saat menerima. Bibirnya berucap pelan, "Terima kasih, Bu." Sebelum pergi, ia sempat menepuk pundak Anggara sambil berbisik, "Terima kasih sudah menjaga Ibu." Anggara hanya menepuk balik tanpa tata. Itu sudah cukup. Namun, aku tahu badai belum benar-benar berlalu. Masih ada Ratna Dewi, dan aku paham luka yang terbungkus gengsi seringkali adalah luka yang paling sulit sembuh. Seminggu kemudian, kabar buruk kembali datang. Anggara sedang menyapu halaman ketika ponselnya bergetar tak henti. Pesan masuk dari temannya yang bekerja di media hukum menyebutkan bahwa Ratna Dewi dilaporkan atas dugaan penggelapan dana yayasan dan penipuan endorsement. Pemeriksaan pajaknya menembus ratusan juta rupiah. Kontrak kerjasama dengan berbagai pihak diputus sepihak. Namanya mulai dicoret dari undangan acara sosial bergengsi. Aku tidak terkejut. Sejak dulu Ratna Dewi gemar bermain di tepi jurang, menukar harga diri dengan citra semu, menjual cerita palsu demi mempertahankan mahkota rapuh yang ia bangun sendiri. Tapi mahkota tak pernah bisa menutupi bau bangkai. Sore itu, ia muncul di depan rumah Anggara, tanpa mobil, tanpa supir, tanpa riasan mewah yang biasanya menempel di wajahnya laksana masker porselin. Ia berdiri di pagar, tidak mengetuk, hanya menatap ke dalam rumah dengan mata sendu. Anggara yang membukakan pagar. Ia masuk dengan langkah ragu, seperti anak sekolah yang sadar lupa membawa PR. "Ibu," suaranya serak, nyaris pecah. "Aku lelah." Aku menatapnya tanpa sepatah kata. Ia berjalan mendekat, lalu bersimpuh di kakiku, menangis dengan suara tertahan. "Maaf, Bu. Aku hanya ingin dianggap berhasil. Aku hanya ingin Ibu bangga. Tapi aku salah. Aku pencucut. Aku tahu Ibu tinggal di garasi. Aku tahu. Tapi aku memilih menutup mata." Air matanya menetes di ubin lantai, tidak histeris, tidak berteriak. Dan justru karena itulah aku tahu penyesalannya nyata. Aku meletakkan tangan di kepalanya dengan lembut, lalu berucap pelan, "Yang paling menyakitkan bagi seorang ibu bukan ketika ditinggalkan, melainkan ketika anak-anaknya mulai lupa bahwa kasih sayang sejati tidak pernah butuh pertunjukan." Ratna Dewi menggenggam kainku erat. "Aku tidak punya tempat lain, Bu. Semua orang menjauh. Aku sudah bukan siapa-siapa." Aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu belum hilang, tapi kalau ingin pulang, jangan pulang sebagai sosok yang diciptakan dunia. Pulanglah sebagai anak." Ia mengangguk, terseduh. Sejak hari itu, ia tinggal di kamar kecil di belakang dapur, membantu mencuci piring, menyapu, memasak seadanya. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan,
Tidak ada topeng pencitraan, hanya dirinya yang nyata. Beberapa tetangga sempat bertanya dengan nada penasaran. "Itu bukan yang selebgram itu, Bu?" Aku hanya menjawab lirih. "Dulu dia selebgram, sekarang dia anakku." Hari keempatnya di rumah, ia berdiri di dapur sambil membawa mangkuk berisi adonan kue. "Ibu ingat, dulu kita selalu membuat bolu kukus tiap ulang tahun." Aku tersenyum, mengangguk. Ia lalu berkata, "Sekarang kita buat bukan untuk pesta, Bu." Aku bertanya, "Untuk apa?" Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Untuk pulih." Sore itu, kami memanggang waktu yang hilang, menyaring sesal, menakar ulang cinta yang pernah terkubur gengsi. Dan di antara aroma kue hangat yang memenuhi rumah kecil kami, aku sadar satu hal. Karma tidak selalu datang sebagai hukuman. Kadang karma hadir sebagai jalan pulang. Kadang kehidupan datang dengan wajahnya yang tak terduga, hadir sebagai cermin yang memaksa siapapun untuk berani menatap bayangan sendiri. Sebuah cermin yang tak bisa dipoles dengan kepalsuan, yang menuntut untuk diterima apa adanya. Jika cukup kuat, seseorang bisa berubah karenanya. Dan kini sampailah pada bagian terakhir dari kisahku. Aku yang akan menutup lembar cerita ini. Dengan tanganku sendiri, dengan caraku sendiri. 1 bulan setelah pesta megah itu runtuh bersama seluruh kepalsuannya, rumah milik Anggara menjadi tempat paling hangat yang pernah kutinggali sejak kepergian suamiku. Bukan karena rumah itu besar atau mewah, melainkan karena di dalamnya ada cinta yang nyata. Cinta yang tidak meminta pengakuan, tidak mengemis sorot kamera, dan tidak haus akan pujian dunia. Suryatmaja, anak sulungku, sesekali datang di akhir pekan. Ia duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam buatan Anggara. Kadang membantu memperbaiki atap yang bocor, atau membawa buah-buahan segar dari pasar. Tak pernah lagi ku dengar ia berbicara tentang saham, bisnis, atau strategi yang membuat kepala pening. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kalimat sederhana penuh kehangatan. "Bu, tidurnya nyenyak. Ada yang bisa aku perbaiki?" Kalimat yang terdengar sepele, tetapi bagiku lebih mahal daripada segunung emas. Ratna Dewi pun berubah. Gadis yang dulu begitu rakus akan sorotan, kini mengabdikan waktunya mengajar kursus tata rias gratis bagi ibu-ibu kampung di Balai RW. Hampir tak seorang pun tahu siapa dia dulu. Dan kini, ia pun tak lagi peduli. Yang terpenting baginya adalah setiap malam ia pulang ke rumah ini dengan wajah penuh senyum. Senyum yang nyata, bukan angka-angka statistik yang hampa. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Namun tidak ada pesta megah, tidak ada villa, tidak ada dentuman musik dan keramaian. Yang ada hanya sebuah tikar sederhana terhampar di halaman rumah. Kue bolu kukus yang masih hangat mengepulkan uap manis, dan sebuah meja kecil tempat Anggara meletakkan setangkai bunga melati di dalam gelas bekas. "Bu, kita tiup lilinnya," ujar Ratna Dewi sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Lilin yang mana?" tanyaku sambil menatap sekeliling. Suryatmaja segera menimpali. "Kami bawa yang kecil saja dari warung." Lalu ia menyalakan sumbu mungil itu dengan korek gas. Di saat itulah Anggara mendekat, menggandeng cucuku yang baru belajar berjalan. Dengan suara lirih, matanya basah, menahan haru. Ia berkata, "Ibu, pelan-pelan saja. Kami mungkin belum mampu menebus semua yang sudah terjadi. Tapi bolehkah kami memulai kembali dari sini? Dari rumah ini." Aku memandang wajah mereka bertiga, Suryatmaja, Ratna Dewi, dan Anggara. Bukan versi palsu mereka yang pernah ditampilkan di dunia maya, melainkan mereka yang sejati, rapuh, lelah, namun kini berani berubah. Mereka yang akhirnya memilih bolang. Aku mengangguk perlahan, karena aku tahu rumah bukanlah soal lantai marmer atau pilar tinggi yang menjulang. Rumah adalah tempat di mana setiap orang bisa kembali tanpa dihakimi oleh kesalahannya. Aku menatap ke langit,
Hari itu cerah, tanpa awan yang menghalangi. Dalam hati aku berbisik kepada diriku sendiri. Kemiskinan sesungguhnya bukanlah kekurangan harta, melainkan kekeringan hati. Dan rumah sejati, bukan sekedar bangunan tempat tinggal, melainkan tempat di mana kasih sayang selalu menemukan jalan untuk pulang. Kami meniup lilin kecil itu bersama-sama. Tak ada kamera, tak ada penonton, tak ada tepuk tangan. Namun untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar hidup kembali. Kisah yang sempat retak, sempat hancur, kini menemukan jalannya pulang. Bukan ke garasi, bukan ke villa megah, tetapi ke rumah sejati. Tempat kasih dan kehangatan akhirnya bersemayam kembali.